masih ada celah bahwa hasil pertambangan ini bocor ke luar negeri. Dan ini dilakukan bahkan bertahun-tahun. Apakah artinya ini masih ada celah yang belum bisa ditutupi oleh pemerintah meskipun ada pengawasan, penindakan? Apakah memang ada indikasi aparat ataupun oknum yang justru terlibat? Saya pikir apa yang disampaikan Pak Presiden ini merupakan suatu warning keras kepada kita semua, terutama yang ada di Bangka Belitung, bahwa penyeludupan ini adalah musuh negara yang harus diatasi. Saya tidak mau menimbulkan satu polemik baru dengan berstatement yang tanpa bukti, tetapi indikasi misalkan ada keterlibatan oknum-oknum tertentu, bisa saja kita dengar itu, obrolan di warung kopi dan sebagainya ya. Tetapi tentu warning daripada Presiden ini menegaskan, sudahlah, yang kira-kira nakal itu tobat, ya, sudahi, kita fokus kepada peningkatan produksi dalam negeri. Timah-timah yang memang diproduksi oleh masyarakat dari asal IUP masing-masing, silakan itu dijual dan diakomodir oleh pemegang IUP masing-masing. Jika itu berasal dari IUP PT Timah, silakan. Jika itu berasal dari IUP milik perusahaan swasta, silakan ditampung. Ya, karena ini namanya bentuk kemitraan. Saya sampaikan bahwa Timah ini adalah memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Nah, sehingga yang harus kita pikirkan adalah bagaimana Timah ini selain memberikan penghidupan, juga memberikan pertumbuhan ekonomi. Ya. Nah, ini kan satu hubungan yang harus juga relevan kita pikirkan. Tentu juga bagaimana aktivitas ini memberikan pendapatan, pemasukan bagi negara. Kemudian juga tentunya satu hal yang tidak boleh kita lupakan, bahwa pertambangan yang dilakukan tetap memperhatikan aspek-aspek lingkungan, sehingga lingkungan terjaga. Seperti itu. Oke, artinya terkait dengan mungkin oknum-oknum yang nakal tadi, yang Pak Prabowo juga menindak tegas hal tersebut, ini ibaratnya lingkaran setannya harus diputus ya Pak Bambang ya? Saya senang Presiden sudah bertitah demikian. Berarti sudah, seperti yang saya sampaikan tadi, udahlah, tobat aja ya kepada oknum-oknum tertentu. Tapi titah ini sudah cukup kah Pak? Atau butuh lebih ada imbauan yang lebih? Ini sudah teguran keras dari Presiden. Cuman terkait dengan bagaimana cara, ini kan saya dengar ini kan ada Satgas. Nah, Satgas ini yang saya pikir lebih harus humanis. Ya. Jangan kemudian Satgas ini memberikan rasa malah yang intimidasi kepada masyarakat. Karena terus terang kita lihat datanya, 2 hari yang lalu itu di salah satu desa di Bangka itu terjadi pengerusakan ya terhadap posko Satgas. Nah, ini kan kita harus komunikasikan ini. Jadi intinya bahwa proses penegakan hukum atau proses penataan tata kelola dan tata niaga pertimbangan ini tidak semata-mata kita memotong atau menghukum para maling-maling atau para pencuri-pencuri, tetapi juga tetap harus memperhatikan aspek-aspek humanis, kemudian juga bagaimana tetap bahwa Timah ini memberikan manfaat bagi ekonomi masyarakat. Rasa takut itu tidak boleh menjadi satu hal-hal menjadi momok. Jadi penegakan hukum ini harus diimbangi dengan sosialisasi. Misalkan begini, kalau sekarang ini kalau saya lihat pemberitaan, penegakan hukum dialihkan kepada kolektor sekarang. Nggak ada masalah, kolektor juga ada kolektor yang baik, mungkin ada kolektor yang nakal. Kepada kolektor yang baik, ya ini silakan dilakukan pembinaan. Ya. Jangan juga menimbulkan rasa takut, kolektornya juga kami takut bekerja, sehingga kemudian timah-timah masyarakat yang diproduksi dari yang sekitarnya itu nggak terakomodir. Bahkan yang saya dengar ini, yang berada di IUP PT Timah pun, masyarakat pun jadi takut, jadi nggak mau ribet gitu loh. Nah, ini kan menyebabkan rasa takut, sehingga kemudian ekonomi tidak bergerak. Nah, kita harus bijaksana di dalam bagaimana menjalankan arahan daripada Bapak Presiden, bahwa sekali lagi penyeludupan kita sepakat stop, tetapi ingat pemberdayaan ekonomi masyarakat di Bangka Belitung sendiri, yang berasal dari Timah, ini tetap harus kita perhatikan. Seperti itu. Oke, balik lagi tujuannya adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat Bangka Belitung. Persis. Ya Pak ya.